tadi kan jenis keyboard sebenarnya ada berapa sih? Nah ternyata Kak Pian membawa nih keyboard, salah satu keyboard yang dia punya. Oke Kak, ini nama keyboardnya apa nih Kak? Ini akordion, bukan keyboard Oh sih. akordion bukan keyboard, sorry. Mungkin karena aku ada lihat tootsnya jadi aku kira itu keyboard. Berarti Iya, nggak iya, semua iya. yang ada tootsnya itu keyboard ya? Iya, sebenarnya kalau ada touch-nya sebenarnya bisa dibilang keyboard, tapi kalau untuk jenisnya kayak yang kupegang nih, ini namanya akordion. Sebenarnya jenis keyboard ada berapa? Sebenarnya banyak, ada apa? Ada piano klasik, habis itu ada piano digital, habis itu ada keyboard synthesizer, habis itu ada keyboard workstation, ada juga keyboard arranger yang biasa orang pakai undangan tuh kayak orang kawinan. Nah, itu namanya keyboard arranger atau orang bilang di sini elektron. Iya, Nah, elektron. Oke, itu bahasa awamnya elektron ya. Betul, karena aku juga terjun di dunia musik elektron. Nah, kalau ini akordion. Ini akordion. Salah satu alat musik yang Kak Pian punya. Ya, betul. Ini alat musik klasik ya? Kalau ya ini klasik sih. Sebenarnya ada juga yang bilang modern, tapi dalam sejarah tuh ini sebenarnya masuk ini alat musik modern sebenarnya. Cuma karena orang di sana kan biasa dibilang ini tradisional, akordion ini sebenarnya tradisional. Padahal enggak, ini termasuk ini kayak alat musik dibilang juga modern iya, dia juga dibilang zaman dulu iya, karena memang zaman dulu sudah ada akordion Kak. Ada akordion, ada piano ada piano klasik, piano kayu piano grand piano yang pakai pokoknya serba kayu lah intinya. Soalnya suara yang dihasilkan kan sangat klasik ya, lagu-lagu Europe gitu-gitu kan, klasik. Betul. Jadi makanya aku kira ini adalah jenis musik klasik karena biasanya ini menghasilkan suara-suara untuk lagu-lagu klasik. Betul. Seperti itu. Nah, boleh ditunjukin Kak gimana sih cara mainnya? Sebenarnya kalau duduk agak susah sih Oh, sebenarnya. agak susah. Oke. Tapi kadang kalau latihan biasanya ini kaki kan aku tekuk nih. Jadi biar ada bisa begini nih. Nah, tuh. Nah, jadi ditarik dulu untuk mengambil istilahnya apa? angin ya betul. Dari angin ini menghasilkan suara. Betul. Oh. Itu intinya. Nah, itu suara anginnya. Ya, ini suara anginnya. Kalau dipencet tootsnya baru ada bunyinya. Ya, baru ada bunyinya. Keren. Misalnya satu lagu ya, lagu Melayu ya. Gitu. Mungkin Kakak bisa geser agak ke kiri sedikit ya biar kelihatan oleh kamera. Oh iya, oke. Teman-teman mau lihat nih, Oke. Kakak cara mainnya gimana sih? Gampang aja sih sebenarnya. Ini tinggal dibuka ini. Nah, ini tinggal ini kan ada pencetannya nih, ada tombol. Ini ada tombolnya. Ini untuk untuk kasih masuk angin. Nah, habis itu kalau misalnya mau dimainkan, diginikan aja, dipencet yang ini. Nah, jadi itulah pencet pencet ya kayak ini misalnya G minor. Nah, itu misalnya A minor. Pencet aja. Nah, ini pun juga sebenarnya ada fungsinya. Ini chord juga, cuma ini akordnya yang biasanya orang Eropa pakai. Cuma aku belum belajar sampai sini. Karena aku biasa pakai yang ini. Karena kan dari keyboard kan. Nah, jadi aku terapkan ke sini. Oh, jadi ini tuh juga toots ya, menghasilkan suara ya? Iya, ini sebenarnya coba Kak pencet Kak. Misalnya gitu. ini F minor. Ini B minor. Nah, ini E minor. Soalnya aku nggak hafal ininya. Serasa di istana. Iya Kak? Suaranya. Iya. Gitu. Ternyata aku kira ini tuh settingan. Oh, enggak. Tadi untuk nyeting. Enggak. Ternyata itu juga tools untuk nada ya, nada. berarti. Dan ini juga sudah ada chordnya. Misalnya ada G minor, ada G mayor,
tapi dia kayak cuma pelengkap aja istilahnya gitu. Tapi memang karena kakak keyboard hasilnya jadinya pakai yang touch Yang keyboard sebelah itu ini, ya. yang sebelah ini, karena kan biasa pakai ini. Tapi tadi suara yang dihasilkan beda ya memang. Beda banget, beda banget. Nah, di sini juga ada pengaturannya. Pengaturannya di sini nih, kan ini ada nih. Ini tempat pengaturan anginnya, angin keluarnya bagaimana. Nah, ini untuk pengaturan anginnya. Dia ada suara satu, ada suara dua, ada suara tiga. Untuk anginnya. Ya, makanya ada, misalnya main gini, kalau pindah jadi gini. Nah, lebih lama, maksudnya lebih lebih tebal dia suaranya. Ini kan cuma satu aja. Nah, gitu istilah. Dan berat ya, maksudnya harus sinkron antara menarik, Betul. menutup dan memencet touch-nya. Jadi di sini harus sesuai dengan ritme lagu. Ritme lagu dan juga sampai mana kita mainkan ini biar panjang nadanya. Oh iya, soalnya ketika tadi apa ini namanya Kak? Bagian apa sih namanya? Ini untuk flow-nya, untuk anginnya. Ketika anginnya ternyata tadi sudah ditutup. Angin nih. Kalau ditutup, ya Pak, kalau ditutup gini aja, dilepas baru kita main ininya. Gitu. Ternyata tadi ini kan angin yang tertutup tadi kalau udah ketutup banget walaupun dipecat nggak ada suaranya Nggak ada ternyata. suaranya. Iya, karena kita kan Jadi sumber suaranya dari si angin ini tadi. dari yang si angin ini, dilengkap. betul. Keren, unik. Aku baru pertama kali melihat ini. Dan tadi coba pegang ternyata berat banget. Dan memang cara memainkannya memang harus digendong gini. Ya harus digendong, kayak istilahnya kita pegang ransel tapi taruh di depan. Ransel dengan batu isi 20 kilo ya? Oh, enggak sampai. Berat banget. Enggak sampai. Aman aja nih. Kakak tapi kalau perform pernah bawa alat musik ini? Ya, kalau ini pasti sering. Kayak lagu-lagu Melayu atau lagu-lagu tarian daerah, misalnya ada tarian daerah Bulungan atau Tidung, biasanya mereka pakai ini untuk pengiring. Jadi ada gambus, ada biola, habis itu ada ketipung. Yang main ketipung tuh harus ada 4 atau 5. Terus ini sebagai pendukungnya. Habis itu ada kecrek sama simbal, itu pendukung juga. Tapi dari sebuah permainan alat musik, dia di bagian mana ini Kak? Tempatnya? Ini maksudnya tempatnya gimana? Dia maksudnya posisi. Oh, posisinya. Posisinya. Dia menjadi apa gitu? Ini sebagai pendukung lah istilahnya. Walaupun misalnya ada gambusnya, misalnya kalau ada ini enggak masalah. Tapi kalau ada ini lebih lengkap dengan irama nada Melayu yang sangat kental lah. Istilah Melayu ini juga sangat kental dengan akordeon sama gambus. Habis itu sama ketipung sama biola. Inilah pendukung. Sebenarnya pendukung utama sih. Kalau menurutku. Jadi mungkin kalau tadi kita dengar hasil suaranya kan itu mahal ya? Mahal. Yang dihasilkan mungkin ketika dia ada di suatu pegelaran musik dan hadir si akordeon ini mungkin hasil musiknya lebih terdengar mewah kali ya? Betul sekali, karena itu tadi akordeon sebagai alat pendukung untuk lagu-lagu Melayu. Tapi selain lagu Melayu juga bisa? Selain lagu Melayu bisa, kayak kalau di Eropa kayak lagu Itali, lagu Prancis. Tapi kalau kayak jadi kalau kayak di Bulungan terutama di sini memakai untuk lagu-lagu Melayu. Pakai lagu-lagu Melayu. Dan kebetulan kita orang Bulungan itu musik Bulungan itu musik Bulungan termasuk Melayu ya? Ya, Bulungan, Tidung termasuk Melayu. Jadi menggunakan ini. Yang tadi kalau tadi kumainkan lagu itu lagu instrumen Melayu, judulnya Selendang Mak Inah. Lagu Bulungan ya? Lain, itu lagu Melayu. Lagu Melayu dari Malaysia. Dari Malaysia, Selendang Mak Inah. Boleh. Selendang Mak Inang. Selendang Mak Inang. Itu salah satu instrumen Melayu yang sering dipakai
di lagu-lagu Melayu lah istilahnya. Kayak Dan kakak belajar akordeon ini kapan? Mulai kapan? ini aku belajar dari tahun 2024. Oh baru. Baru, Itu baru. kan ya baru ya untuk Baru. belajar. Tapi basicnya sudah keyboard kan udah ada ya. Udah Mungkin tinggal ada. menyesuaikan antara terbiasa mengapa namanya? Ya, ini memompa. Memompa angin gitu memompa ya. Ada angin. tambahan memompa angin aja gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya keyboard kan kita biasanya elektrik cuma mencet gitu aja kan. Tapi kalau ini kita usahakan harus ambil angin. Iya. Dorong. Habis itu pas dorong. Gitu. Menyesuaikan lagi ya. Kapan nih suara anginnya habis harus ditarik lagi Betul gitu ya. sekali, betul. Belajar berapa jam ini kakak main? Kalau untuk penyempurnaan 3 hari. Itu sudah sempurna 3 hari. Asik, memang beda ya kalau musisi 3 hari loh. Iya. Kalau untuk musisi ataupun kalau kami sebut di Tanjung Palas itu seniman kan gitu. Oke, Seniman. Karena apa pengaruh Melayu kan. Seniman lah istilahnya gitu. 3 hari ya? 3 hari ya. 3 hari, oke keren banget. Nah, ini aku pengen tanya nih. Nggak tanya sih ya, sebenarnya host kita ini adalah seorang gadis Tidung. Sama-sama titisan Melayu nih. Iya. Kaliannya asli Bulungan ya? Iya betul, asli Bulungan. Nah, bisa nggak nih duet? Kebetulan. Waduh, Ketemu nih penyanyi versus pemain musik. dijebak. Tapi kalau lagu Tidung cuma tahu Bebilinia Duyaki. Boleh. Hah, tapi nggak tahu, cuma itu doang yang tahu. Itu aja, kira. Cuma sepatah gitu aja. Oh iya, siap. Tapi nggak tahu ya, aku takut salah ini. Mungkin instrumennya aja deh, instrumen Bebilinia Duyaki boleh. Ini spesial untuk masyarakat Tidung ya. Dimainkan oleh Pian Piyut, pria tampan. Oke. Bebilinia big applause, standing applause untuk Kak Pian, keren banget. Itu tadi lagu Bebilinia Duyaki ya. Betul. Dari Tidung. Lagu Tidung. Lagu Tidung. Nah, kita lanjut lagi nih Kak, bahas. Tadi sudah kita bahas mengenai akordeon. Tadi udah terjawab ya. Dan kalau ini balik lagi ke keyboard. Nah, kalau keyboard Boleh. bisa ngomong, kira-kira dia paling tahu cerita apa tentang perjalanan Kak Pian selama bermusik nih? Kalau Kak Pian kesulitan mungkin kita bisa simpan dulu ya. Oh, aku karena simpan ya. berat. Aku simpan ya. Karena rada berat ya. Daripada pulang ngos-ngosan. Itu. Nah, kita simpan dulu di situ menjadi Ya. pajangan antik. Oke. Oke. Jadi gimana ya? Kalau untuk gimana tadi pertanyaan? Langsung sorry aku nggak hilang fokus. pertanyaannya. Oke. Kalau keyboard itu bisa ngomong, kira-kira dia paling tahu cerita apa tentang perjalanan Kak Pian selama bermusik nih? Sebenarnya banyak, tapi yang berkesan tuh kayak gini. Misalnya kayak aku manggung ataupun ngejob, tapi keyboardnya sering kena hujan. Oh. Nah, itu juga, dan apa namanya, sempat juga ada kerusakan. Makanya aku belajar keyboard pasti harus tahu belajar memperbaiki keyboard itu. Oh iya Gitu. sih, karena mencintai harus tahu cara memperbaiki Oh iya ya. dong, harus. Cara merawatnya seperti apa. Iya. Berarti mungkin kalau ketika hujan turun kakak bawa keyboard, lebih baik selamatkan keyboardnya Selamatin daripada keyboard diri dulu, sendiri betul. ya. Lebih baik aku selamatin keyboard daripada Gak apa-apa, aku hujan masuk ke keyboard aman. Betul. Itu bentuk rasa cinta tertinggi ya. betul. Rela apa namanya? Rela- Rela memasang badan. Mas dan demi keyboard gitu. Oke. Berarti itu mungkin kalau Iya. si keyboard ini bisa ngomong, pasti dia ngomong, wah Pian ini cinta banget sama aku gitu ya. Nah, gitu. Aku dipelihara dengan baik seperti itu. Tapi kalau hal yang bikin kakak terenyuh hatinya selama belajar
belajar keyboard itu apa? Dulu kepengen main grand piano dulu ya. Dan juga alhamdulillahnya sudah tercapai. Misalnya dulu kan gini, ini boleh sebut gak sih nama merek keyboardnya sih? Boleh gak sih? Boleh nggak Goy? Boleh aja sih harusnya. Boleh nggak? Oke, jadi aku dulu pertama kali main keyboard menggunakan keyboard Yamaha. Nah setelah itu aku ngelihat orang ngeband di panggung besar, mereka pakai keyboard yang besar, itu mereknya Roland. Jadi dulu pengen betul punya keyboard yang besar tuh, tapi itulah masih nabung lah istilahnya. Jadi kalau misalnya kayak ada orang cek sound atau orang cek sound gitu, pasti aku lihat keyboardnya dulu. Kadang nanya, boleh nggak dimainkan Bang? Pasti soalnya kan aku harus izin dulu, tapi alhamdulillahnya dibolehin. Ngerasa gimana sih keyboard panggung sekali, kayak nantilah kalau ada rezeki pengen beli gitu sih. Tapi sekarang sudah terwujud kah si Sudah Roland ini? sudah terwujud, alhamdulillah sudah terwujud. Mimpi kecil piut ya Iya betul. sudah terwujud mimpi kecil piut. Oh jadi selama ini yang kakak pakai perform itu yang Roland itu ya? Ya yang Roland sama Yamaha. Si kesayangan si Roland ini ada namanya nggak? Si keyboard ini? Nggak ada sih. Nggak ada. Soalnya apapun keyboardnya yang penting nyaman aja dipakai, asal tidak ada trouble aja gitu. Nanti kita kasih nama keyboardnya kali ya. Mungkin namanya Ciripa. Jangan dong. Jangan Ciripa dong. Yang agak keren gitu ya, Rolando kali ya, Ya, Rolando. ya boleh juga Oke. deh. Kok aku jadi yang namain keyboard ya? Ya, makanya. Karena menurutku ketika kita kalau menurutku ya nih, ini hal receh. Ketika kita punya barang yang kita sayang, itu pasti ada namanya. Betul, Gitu. betul. Itu kesayanganmu si Rolando tadi. Si Rolando Nanti dengan dikasih nama. Terserah namanya siapa gitu ya. Dan tadi di-mention di awal kalau kakak ini masuk ke dalam band namanya Gema Istana. Gema Istana, Nah, boleh betul. ceritain nggak Gema Istana itu apa sih? Sebuah band dari mana dan kenapa kok bisa tergabung di Gema Istana itu? Yang pertama gini, Gema Istana itu adalah bandnya Kesultanan Bulungan dulu. Itu aku lupa sih tahun berapa dibentuk, dan Gema Istana ini sudah lama di daerah Kesultanan Bulungan. Nah, terus ternyata setelah aku telusuri ada 2 generasi, ada generasi pertama sama generasi kedua. Nah, dan sekarang yang kami anggotanya ini adalah generasi yang ketiga. Dan ketua band Gema Istana itu masih ada keturunan dari Gema Istana yang pertama, yang bernama Abang Datuk Gunawan sama Abang Datuk Lutfi yang main biola. Kalau Abang Datuk Gunawan tuh yang biasa vokal Melayu, lagu-lagu Melayu lah istilahnya gitu. Jadi band Gema Istana kayak legacy lah ya. Ya, Dari betul. generasi 1, generasi 2, sekarang sudah generasi 3. Sudah generasi, dan itu juga sebagai legasi band yang ada di Kesultanan Bulungan sampai sekarang kami yang melestarikan atau mewujudkan. Nah, itu. Nah, yang ini kami main di Tanjung Palas. Ada kami punya acara tuh Dendang Gema Istana. Acara rutin gitu. Itu acara rutin tiap tahun. Tiap tahun. Yang ada yang diadakan di Tanjung Palas. Di Tanjung Palas. Terbuka untuk umum, siapapun boleh nonton. Boleh, siapapun boleh. Karena kami kan mengangkat lagu-lagu Melayu yang dulu dibawakan. Kami harus cari tahu itu lagu apa sih yang dulu dibawakan. Nah, sampai sekarang kami juga harus mempelajari lagunya untuk ngulik lagunya gitu. Jadi bukan hanya sejarah aja, tetapi kamilah sebagai penerus dari band Gema Istana itu gitu. Dan saat Kak Pian bergabung, apakah memang diajakin atau kakak tertarik ketika dengar nama band Gema Istana itu? Sebenarnya awalnya cuma dengar aja kan, cuma tahu sejarahnya. Ternyata diajakin sama Abang Datuk Gunawan, sama Abang Datuk Lutfi.
diajakin lah. Jadi mereka cari pemain akordeon dan juga aku juga biasa main keyboard, ya sudah aku ikut juga. Jadi terlibat gitu. Dan juga aku sebagai orang Bulungan juga merasa bangga dengan adanya Gema Istana ini. Aku kayak, wih, nggak nyangka loh aku bisa begini, nggak nyangka loh aku bisa bisa membanggakan daerahku sendiri gitu. Nah, gitu. Kalau dari namanya sendiri prestis ya, Gema Istana. Gema Istana. Terasa mewah sekali. Berarti acara-acara tadi itu memang acara rutin yang dilakukan Gema Istana. Betul ya. Mungkin sekali. tujuannya untuk melestarikan tadi. Ya, untuk melestarikan lagu-lagu Bulungan ya. Ya, lagu Bulungan, lagu Melayu, semualah pokoknya intinya. Tapi kalau misalnya ada acara-acara kebudayaan gitu atau hari ulang tahun Kesultanan gitu main Gema Istana? Wajib main. Oh, wajib ya memang. Wajib. Jadi biasanya tuh kayak acara birau itu sebenarnya main juga kami. Kayak kemarin biraunya kan di Tanjung Palas tuh. Nah, jadi kami juga main. Nah, dan kebetulan juga Bupati kita Pak Syarwani turut ikut menyumbangkan suara emasnya untuk lagu Melayu tadi. Dan jadi pengiringnya adalah kami Gema Istana. Gitu. Nah, dan menurut Kak Pian sendiri, apakah musik seperti Gema Istana ini masih bisa dekat dengan generasi muda sekarang nih Kak? Sebenarnya kalau untuk generasi sekarang ya sangat disayangkan sih Kak. Karena kalau orang bilang kan lagu-lagu lama kan pasti lagu tua, lagu jadul. Tapi kalau misalnya kita memperkenalkan ke generasi yang sekarang nih, pasti mereka tuh ada rasa penasaran dan juga cinta kepada lagu-lagu itu sendiri, dan juga mereka mengetahui lagu Melayu apa saja dan lagu daerahnya seperti apa gitu. Nah, jadi sebenarnya sudah dibilang minim, tetapi ada juga kok pendengar-pendengarnya yang kayak generasi sekarang, malahan mereka mencari tahu, oh ini lagu Melayunya ini judulnya ini. Misalnya lagu daerah nih judulnya ini, lagu Bulungannya ini, kalau ada lagu Tidungnya ini. Nah, jadi kami sebagai Gema Istana itu membawakan lagu itu tadi, lagu daerah maupun lagu-lagu Melayu gitu Kak. Mungkin dari Gema Istana kita membiasakan generasi muda sekarang dan supaya generasi muda sekarang tuh tahu ternyata lagu Bulungan tuh ada ini loh, ada ini loh. Betul sekali. Walaupun belum bisa dekat, tapi setidaknya generasi muda sekarang tahu dulu gitu. Betul. Sebelum mencintai kan harusnya tahu dulu ya. Iya, harus tahu dulu. Jadi mungkin dibiasakan untuk tahu dulu sehingga biasa mendengar barulah cinta, seperti itu ya. Betul sekali Kak. Melalui Gema Istana. Iya, Dibiasakan untuk terbiasalah telinga generasi muda nih untuk mendengarkan lagu-lagu budaya kita. Betul. Nah, kita bahas musik di Kalimantan Utara nih Kak sekarang. Iya, Kak. Sebagai pemain yang cukup sering terlibat dalam berbagai pertunjukan, bagaimana Kakak melihat perkembangan dunia musik di Kaltara sekarang nih? Kalau untuk perkembangan musik di Kalimantan Utara, menurutku sudah berkembang pesat. Malahan sangat antusias lah. Maksudnya sangat ramai lah kalau orang bilang kan. Orang bilang sini kayak, ramainya banyak yang ngeband di sini gitu. Kayak misalnya kan ada kayak gigs tuh kayak kita ngeband sama-sama, kumpul sama teman-teman band yang lain. Habis itu kayak latihan di studio, pasti kan kita ketemu sama teman-teman yang lain juga dari band lain. Jadi untuk antusiasnya sangat tinggi Kak di Kalimantan Utara. Apalagi di Tanjung Selor tuh juga banyak juga membuat seperti gigs ataupun kayak yang biasa di depan kantor gubernur tuh malam minggu de Benuanta, itu juga sebagai wadah untuk teman-teman musisi main band di situ juga. Makanya antusiasnya sangat tinggi banget, gitu Kak. Jadi perkembangannya di Kaltara pesat menurut Kak Pian sendiri ya? Iya Kak. Karena sekarang sudah banyak
kayak panggung-panggung Betul, gitu ya. betul sekali. Dilihat tadi dari video profile kan kakak manggung tuh di mana-mana. Dari situ aja udah terlihat ya. Iya, Kalau banyak banget ternyata di sini pertunjukan perform gitu ya. Iya, Kak. Dan rutinannya kan kakak ada di sebuah kafe ya. Oh ya, di kafe ada juga. Nah, kalau untuk kayak di kafe memang sudah mulai banyak sudah mulai buka live musik tiap malam Kamis dan malam Minggu, ataupun misal kayak orang malam Sabtu, malam Minggu, atau malam Senin, habis itu malam Kamis gitu. Itu antusiasnya sudah sangat tinggi untuk kafe-kafe untuk membuka live musik atau reguleran lah kalau kami bilang istilahnya. Kalau gitu. orang musisi bilang reguleran ya. Reguleran dong. Oke. Iya. Dan menurut kakak juga, apakah kesempatan tampil untuk musisi lokal sekarang sudah makin terbuka nih? Sangat terbuka, Kak. Sangat terbuka, apalagi banyak teman-teman juga yang mensupport teman-teman musisi yang lain, mensupport untuk mengadakan acara atau event band gitu, kayak festival band ataupun kayak gigs, kayak parade band gitu. Itu sudah sangat tinggi di Kalimantan Utara, terutama di Kabupaten Blungan. Nah, gitu sih, Kak. Jadi musisi lokal sekarang sudah berani tampil lah ya. Betul. Karena kesempatannya sudah banyak terbuka. Sudah banyak banget, Kak. Jadi ya. Jadi ini, Kak, tambahan sedikit. Jadi kan kayak aku dulu kan mulai ngeband itu dari SMA, dari SMP karena kecil kan masih main keyboard tuh. Nah, terus SMA ngeband lah pokoknya, kayak ngeband kesini. Dulu sempat juga SMA aku sering juara festival akustik gitulah. Pokoknya dulu kan zamanku kan masih rame-ramenya festival akustik. Sekarang kan ramenya festival band. Jadi yang anak-anak sekarang kayak anak SMA atau anak SMP tuh mereka kalau ngelihat orang ngeband kayak wah, aku mau bawa begini nih, aku pengen bawa begini, aku mau main ini dong. Nah, dan juga sudah ada wadahnya dan teman-teman band yang lain juga antusias untuk mensupport juga, Kak, gitu. Berarti dilihat dari situ kalau anak-anak sekarang sudah terpacu ya. Betul semangatnya sekali. karena kesempatan untuk tampil itu banyak. Jadi betul. semangatnya sudah terpacu untuk berani tampil seperti itu. Nah, Iya, ini Kak. kakak banyak isi di acara-acara ya, kesempatan acara tadi. Dan untuk kakak sendiri bandnya kayaknya nggak cuma satu nih. Tadi dilihat dari video-videonya kayaknya ada di mana-mana nih. Iya, Kak. Karena ini juga season player. Oke, karena season player jadi kakak nggak cuma ada di satu band ya. Ada di berapa band? Sebenarnya ada 3 sih. Tapi kan ada band terdahulu lah. Aku punya band dulu kan. Dulu ada bandku namanya Pradikustik, sekarang menjadi Pradirau. Itu bandku yang pertama. Terus ada band untuk proyekan aja, web project yang diketuai oleh Bang Wahid. Nah, kalau band Pradirau ini sebenarnya teman-temanku masih SMA itu yang ku ajak. Mereka pengen ngeband nih, kayak temanku Alam, karena Aldi dulu itu belum masuk. Nah, setelah mulai ada perkembangan sedikit, kami ajak Aldi. Nah, dulu pemainnya yang asli itu aku, Alam, si Bagus. Ada juga temanku yang sudah pindah di Malinau, Juil juga. Habis itu ya itu berlanjut. Nah, sampai akunya kalau ini bandku Pradirau. Nah, terus ada band web project sama Bang Wahid, sama Bang Randi, Bang Gusti, Bang Erwin, sama Kak Diana itu. Habis itu ada band lagi satu, Arkana Band. Wadaw, banyak banget, nggak bisa disebutin Ada satu-satu ternyata. Berarti memang mainnya di beberapa band ya. Ya, Berarti betul, memang Kak. jadwal padat dan jam terbang tinggi ya. Betul. Karena dimulai dari situ tadi dilihat banyak sekali bersamai band-band tadi ya. Iya, Kak. Oke. Nah, sebelum kita tutup obrolan kita kali ini nih, Kak. Kakak kan sudah lama nih di dunia keyboard atau menjadi keyboardist. Oke. Ini kita masih lihat ternyata masih ada. Iya. Ini waktu main di Benuanta ya? Ya, ini kami jadi peserta festival band.
Ini ada Alam, ada Abang Saul, ada Abang Dharma. Ini sebagai lomba gitaris. ya kalau nggak salah? Ini lomba. Ini Aldi yang main bass tuh bagus. Tapi kakak selalu di posisi keyboardis ya? Keyboardis Selalu. dan backing vokal? Selalu. Ini Bang Bang Agung Dharma. tadi, Bang Agung Dharma. Nah, tadi kita udah lihat ya, sebegitu banyaknya band-band kakak yang kakak ikuti, jam terbang tinggi itu ternyata dari situ. Dan sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini, kita ada namanya 1 menit tanpa jeda. Nah, mungkin kakak bisa kasih pesan-pesan untuk anak muda yang sekarang baru belajar keyboard atau instrumen musik dan ingin serius menekuninya. Nah, mungkin kakak bisa sampaikan ke kamera sebelah sini, Kak. Di sini kah sini? Di sini. Oh, sini. Jadi untuk adik-adikku, adik-adik nggak tuh? Untuk apa namanya teman-teman yang pengen ngeband, apa namanya untuk pengen berkecimpung di dunia musik ataupun di dunia keyboard, kalian harus banyak belajar dan juga harus membuat pengalaman kalian menjadi lebih baik dan juga harus sering sharing ke yang sudah bisa, kayak istilahnya kami ini yang akan mendukung generasi kedepannya untuk bisa melanjutkan seni musik itu sendiri. Gitu, Kak. Mungkin untuk teman-teman yang baru mau belajar keyboard, mungkin bisa konsultasi ke yang sudah berpengalaman karena terbuka ya Kak ya kita untuk konsultasi. Sangat terbuka Kak. Malahan aku pengen ada generasi baru lagi keyboardis yang masih muda lah ya. Aku mencari regenerasi yang kedepannya gitu. Dan itu tadi 1 menit tanpa jeda dari Kak Pian. Nah, terima kasih Kak Pian ya, sudah sama-sama, hadir Kak. di Prismatik kali ini. Terima kasih atas Ya, waktunya Kak. ya. Iya Kak, sama-sama. Dan buat teman-teman di rumah yang suka sama acara Prismatik, kita ketemu lagi setiap hari Selasa jam 17.00 Wita hanya di TVRI Kaltara. Bye.